Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Selalu jaga kesehatan agar insya Allah kita terhindar dari pandemi yang sedang melanda negeri kita. Nah, hari ini kita akan kembali belajar tematik. Namun, sebelum belajar, alangkah baiknya Ananda berdoa terlebih dahulu. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan materi kita pada hari ini bisa Ananda pahami dengan baik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda pada pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita masuk pada materi, kita bahas terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang menyublim. Nah, pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang menguap, yaitu perubahan dari wujud benda dari cair menjadi gas. Terus ada juga mengembun. Mengembun itu perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Nah, kali ini itu tentang menyublim. Nah, menyublim itu apa, Miss? Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Wah, dari benda padat, yang pertamanya itu padat, kemudian dia menjadi gas. Nah, apa itu contohnya? Contohnya adalah kapur barus yang ditempatkan di ruangan akan mengecil dan habis. Nah, kan kapur barus itu kalau kita pegang dia kan bentuknya padat, wujudnya itu padat. Tapi lama-kelamaan dia akan mengisi ruangan menjadi gas, maka akan mengecil dan juga habis. Kapur barus biasanya kita letakkan ada di kamar mandi. Nah, yang kedua itu pengharum ruangan dan mobil. Jadi ada pengharum ruangan di rumah kita atau mobil lah yang sering ya. Di mobil itu kan ada pengwangi ruangan kayak Stella gitu ya. Nah, dia itu kan kalau kita pegang bentuknya itu padat ya. Dia padat dan juga bukan cair kalau kita pegang ya. Nah, lama-kelamaan dia akan mengecil dan juga habis karena dia menjadi gas di dalam ruangan. Kemudian yang ketiga ada es kering pada ruangan terbuka. Nah, es kering ini juga lama-lama dia akan mengecil dan juga habis. Itulah dia contoh dari perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Nah, jadi dia hanya tercium wanginya saja, tapi bendanya lama-lama akan habis. Nah, itulah dia contoh dari menyublim. Nah, kemudian di sini ada mengkristal. Apa itu, Miss, mengkristal? Mengkristal adalah perubahan wujud dari benda dari gas menjadi padat. Perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Nah, jadi dia terbalik-balik ya. Ada yang dari padat dulu menjadi gas, kemudian ada yang gas dulu kemudian menjadi padat. Nah, mengkristal itu berarti dari gas menjadi padat. Apa contohnya, Miss? Contohnya adalah pembuatan garam. Nah, pembuatan garam itu asalnya itu dia di dalam air itu ada seperti gas-gas seperti itu ya. Nah, kemudian dia dikristalkan menjadi garam. Nah, begitu juga dengan bunga es di freezer serta pembuatan dry ice. Nah, dry ice itu juga dari gas menjadi benda padat. Nah, di negara kita itu ada 4 musim ya.
maka kita akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. Nah, embun itu kan Ananda dia kayak kalau awan gitu ya, kalau malam itu kan turun ke bawah. Nah, dia kalau lagi musim dingin, dia bisa membeku menjadi benda padat. Embun itu akan beku seperti kristal es yang menempel pada tanaman, putih-putih dia ya, kayak salju gitu. Terus hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Nah, uap air yang berwujud gas akan berubah menjadi padat. Nah, itulah dia mengkristal. Terus sifat perubahan wujud itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan juga minuman. Nah, jadi ada untungnya nih mengkristalkan ini. Dia bisa menghasilkan produk makanan dan juga minuman. Kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang peta konsep perubahan wujud benda. Nah, kita bahas nih pelajaran kita dari subtema 1 sampai subtema 3. Nah, kalau perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut apa, Ananda? Dari cair, pertama dia cair, dan ada prosesnya tiba-tiba menjadi benda padat. Disebut apa, Ananda? Iya, benar, membeku. Iya kan? Kalau kita letak air di dalam kulkas, lama-lama dia akan membeku dan menjadi benda padat. Pertama cair, menjadi padat, maka disebut dengan membeku. Kemudian dari padat menjadi cair. Pertama dia padat, lama-lama menjadi cair. Disebut apa itu, Ananda? Iya, benar, mencair. Jadi dia dari bentuknya padat terlebih dahulu, terus lama-lama dia akan cair. Apa itu? Kayak es batu, es krim, dia kan padat. Nah, dia meleleh ya, akan cair. Kemudian kalau padat menjadi gas disebut apa, Ananda? Padat menjadi gas. Baru aja tadi Miss jelaskan. Dari benda padat menjadi gas. Itu tadi yang kapur barus lama-lama akan mengecil. Nah, itu disebut dengan menyublim. Dari benda padat kemudian dia menjadi gas. Dari yang dia besar kapur barusnya lama-lama mengecil dan habis karena dia menjadi gas pada ruangan. Kemudian kalau dari gas menjadi padat, apa tadi? Baru aja kita terangkan. Apa itu dari gas menjadi padat? Contohnya tadi pembuatan garam. Ya, benar, mengkristal. Kemudian kalau dari gas menjadi cair, apa disebut itu, Ananda? Dia terlebih dahulu gas, tapi karena ada perubahan wujudnya menjadi cair. Apakah itu? Contohnya itu misalnya ya, kita itu buat teh manis. Nah, airnya itu panas, kita tutup. Nah, dia kan ada tuh asap-asap yang keluar dari yang minuman panas kita tadi. Kita tutup, terus kita ambil tutup yang tadi, maka dia ada air, bintik-bintik air di dalam tutup gelas yang kita buat tadi. Nah, itu dia contohnya. Apakah itu disebut, apakah itu, Ananda, garis menjadi cair? Ya, benar, mengembun. Itulah dia, mengembun. Kemudian kalau dari cair menjadi gas, apa itu, Miss? Iya, benar, menguap. Dia dari cair kemudian menjadi gas. Nah, kalau cair menjadi gas ini, dia itu, Ananda bisa bayangin ketika kita menjemur pakaian. Kalau menjemur pakaian kan dia cair, ada air tuh di bajunya. Kemudian dia berubah menjadi gas, maka baju kita kering. Nah, semoga Anda paham ya tentang konsep perubahan wujud benda. Ya, ada membeku, mencair, menyublim, mengkristal, mengembun, dan juga menguap. Itulah dia perubahan wujud benda. Nah, kali ini kita kembali belajar tentang soal satuan berat.
Nah, dengarkan baik-baik ya Nanda. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Wah, dari 1 kilo menjadi 400 gram. Berapa gram es kering yang telah berubah menjadi gas? Dari 1 kilo tinggal 400 gram. Nah, gimana ya cara jawabnya ya Miss ya? Pertama, yang diketahui adalah berat es kering itu mula-mula 1 kilo. Nah, kemudian sisanya setelah 3 jam itu 400 gram. Nah, jumlah es kering yang menyublim. Nah, jumlah es kering yang sudah hilang ataupun sudah menjadi gas berapa ya? Nah, pertama kita kurangkan karena mula-mula kita punya es keringnya itu 1 kilo. Nah, 1 kilo dikurang 400. Nah, 1 kilo ini kalau diubah ke dalam gram berapa Ananda? Iya benar, 1000. Berarti 1 kilo itu 1000 gram. Nah, 1000 dikurangi 400. 1000 dikurang 400 berapa Ananda? Coba dihitung pakai tangannya. Iya benar, 600 gram. Jadi 1 kilo itu 1000 gram. Nah, terus setelah kita diamkan di dalam ruangan, ternyata dia menyublim, hanya sisa 400 gram. Berarti berapa es kering yang sudah menjadi gas? Nah, jawabannya adalah 600 gram. Jadi sisanya itu 400 karena menyublim 600 gram. Nah, di sini ada soal kedua. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tar. Coklat yang dicairkan sebanyak 1 kilo 200 gram. Berapa gram coklat yang belum dicairkan? Nah, berarti cara menjawabnya terlebih dahulu adalah yang kita ketahui bahwasanya yang dibeli sama Ibu Dayu itu 2 kilo 500 gram. Nah, kemudian coklat yang udah dicairkan itu 1 kilo 200. 1 kilo 200 gram. Nah, berapa gram coklat yang belum dicairkan? Artinya kita kurangkan. Ini yang udah dicairkan 1 kilo 200. Berarti sisanya berapa yang belum dicairkan? Ini kita kurangkan. Ya, Nanda ya, kita kurangkan. Oke. Nah, cara mengurangkannya terlebih dahulu kita ubah 2 kilogram ini ke dalam gram. 1 kilo juga ke dalam gram. 1 kilo itu kita ubah juga ke dalam gram. Begitu juga yang 2 kilo. Nah, berarti kalau kita ubah ke dalam gram, 2 kilo itu jadi 2000. 2 kilo itu menjadi 2000. Berarti kalau 2 kilo ini sama dengan 2000, berarti 2000 ditambah 500 menjadi 2500. Nah, kalau 1 kilo 200 gram, 1 kilo itu kan Ananda berapa gram? Ya, 1000 ditambah 200 menjadi 1200. Terus kita kurangkan. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. 5 dikurang 2 sama dengan, ya benar, 3. 2 dikurang 1 sama dengan 1 menjadi 1300. Berarti
coklat yang belum cair adalah 1.300 gram. Karena yang dipakai 1.200 gram dari 2 kilo 500 gram. Kemudian kita masuk pada materi satuan waktu. Satuan waktu ditandai dengan detik, menit, dan jam. Jadi kalau waktu itu misalnya jam berapa sekarang? Jadi dia jam. Nah, jam berapa sekarang? Jam 12. Lewat berapa? Lewat 15 menit. 30 detik. Nah, jadi kalau satuan waktu itu ada jam, menit, detik. Jadi Ananda kalau 1 jam berarti dia berapa menit? 60 menit. Kalau 1 menit 60 detik. Nah, itulah dia satuan waktu. Satuan waktu itu ingat ya Ananda, jam, menit, detik. Yang paling rendah itu detik, kemudian menit, kemudian jam. Oke. Nah, alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu adalah jam analog dan jam digital. Nah, ada jam analog dan juga jam digital. Nah, kalau jam yang seperti ini enak ya, udah langsung dia jam 8 lewat 17 menit. Nah, kalau yang seperti ini Ananda harus pelajari terlebih dahulu bagaimana cara melihat jam yang seperti ini. Ya, itulah dia satuan waktu yaitu jam, menit, detik. Nah, cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga Ananda paham tentang materi kita yaitu tentang perubahan wujud benda, ada menyublim, mengkristal, dan juga ada satuan waktu. Semoga Ananda paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.